Munarman ditangkap adalah hari kemenangan rakyat Indonesia. Ditulis oleh Ayas di siwar.com. Halo, selamat datang di channel Tempo Update. Jangan lupa sebelum tonton videonya, klik like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri menangkap mantan petinggi organisasi masyarakat atau Ormas Front Pembela Islam atau FPI Munarman. Munarman ditangkap di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan pada Selasa 24 April 2021 ini. Munarman berhasil tanpa ada perlawanan berarti. Sekedar protes kecil dari Munarman, bahkan Munarman tidak diberi kesempatan untuk memakai sandal. Densus 88 langsung menggelandang Munarman masuk ke mobil. Kabar ini tentu saja mengejutkan sekaligus membahagiakan mayoritas rakyat Indonesia, sebab sosok yang disebut-sebut lebih berbahaya dibanding Rizik akhirnya ditangkap. Mayoritas rakyat sudah gregetan dan bertanya-tanya kenapa Munarman tidak juga ditangkap. Padahal imam besar FPI atau Rizik saja tidak sulit untuk ditangkap. Apakah Munarman punya backing yang begitu kuat sehingga seolah tak tersentuh? Sulitnya menangkap Munarman akhirnya memunculkan praduga dan teori konspirasi. Ada yang menyebut kalau Munarman adalah agen rahasia Densus 88 yang ditugaskan untuk mengobrak-abrik FPI. Teori ini tentu sangat sulit dicerna akal sehat dan sangat kecil kemungkinannya. Teori yang lebih masuk akal adalah Munarman memang sosok yang sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya dibanding Rizik. Munarman disebut-sebut aktor dibalik doktrinisasi anggota FPI, sehingga rela mati demi melindungi Rizik. Menangkap Munarman sebenarnya tidak sulit. Yang sulit adalah menemukan bukti dan alasan yang menjadi legitimasi untuk menangkap Munarman. Sebab tak bisa menangkap Munarman tanpa bukti apa-apa. Munarman adalah seorang pengacara, bukan orang sembarangan. Menangkap Munarman tanpa bukti hanya akan menjadi blunder. Munarman dikenal sebagai sosok penuh intrik. Munarman memang sosok berbahaya. Hanya dia orang Indonesia yang berani terang-terangan berbaiat kepada ISIS. Tidak hanya itu, Munarman juga bisa mempengaruhi banyak orang agar mau berbaiat kepada ISIS. Munarman ditangkap dengan tudingan disebut-sebut terkait dengan baiat yang digelar di UIN Jakarta, Medan, dan Makassar. Saya yakin sebagai seorang pengacara, tidak mudah untuk menjerat Munarman. Munarman pasti akan melakukan taktik dan segala upaya untuk berkelit dari jeratan hukum. Penangkapan ini memang baru awal, namun setidaknya perlu untuk disyukuri. Minimal gerak Munarman menjadi terbatas di penjara. Munarman juga tidak lagi bisa membantu proses hukum Rizik. Menangkap Munarman ibarat sekali dayung 2 pulau terlampaui. Sebab dengan ditangkapnya Munarman, maka Rizik tidak bisa lagi mendapat bantuan hukum dari Munarman. Tidak lama setelah ada kabar Munarman ditangkap, langsung menjadi trending di Twitter. Media berlomba-lomba memberitakan kabar ini secepat dan sebanyak mungkin. Denny Siregar amat senang Munarman ditangkap. Sebab 2 minggu sebelumnya Denny Siregar sudah membuat video tentang Munarman bertajuk Kapan Munarman Ditangkap. Denny Siregar merasa bangga seolah-olah prediksi soal kapan Munarman ditangkap sudah tepat. Beberapa penggiat media sosial seperti Guntur Romli dan Ferdinand Hutahian nampak kegirangan mendengar kabar Munarman ditangkap. Beberapa postingan di Facebook, Twitter, ramai-ramai merayakan ditangkapnya Munarman. Saya belum melihat postingan yang berisi kecaman terhadap Munarman. Para pendukung FPI dan Munarman mungkin masih berduka dan belum sempat aktif di media sosial. Melihat euforia publik mendengar ditangkapnya Munarman, tak berlebihan jika hari Munarman ditangkap adalah hari kemenangan. Hari kemenangan umat Islam memang masih beberapa minggu lagi, atau Hari Raya Idul Fitri. Namun, nampaknya hari raya sebagian besar rakyat Indonesia adalah sekarang, yaitu hari ditangkapnya Munarman. Setelah bulan Ramadan tahun ini benar-benar membawa berkah bagi rakyat Indonesia, sebab sosok berbahaya yang sudah lama bebas berkeliaran akhirnya ditangkap. Bahkan saking senangnya Munarman ditangkap, ada yang sempat membuat jokes dengan menyamakan Munarman dengan setan. Sebab pada bulan Ramadan, konon iblis dan setan dikerangkeng dan dipenjara, serta tidak bisa berkeliaran. Dan kebetulan Munarman ditangkap di bulan Ramadan. Ada-ada saja. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel Tempo Update.